warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayang alias Surya dengan NIM 2103515 dari kelas B mata kuliah Psikologi Olahraga dari Prodi PJKR tahun 2021 UPI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik chopping dalam aktivitas olahraga. Chopping itu sendiri itu adalah upaya seseorang baik secara kognitif, afektif maupun berperilaku untuk mengelola tuntutan eksternal dan internal secara spesifik. Chopping behavior adalah sembarang tingkah laku ketika seseorang ini melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Sedangkan chopping stres merupakan metode yang dilakukan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi negatif yang mengancam keseimbangan diri dari individu tersebut. Ada dua jenis strategi chopping, yaitu strategi chopping yang difokuskan pada masalah atau problem focus chopping strategis atau PVCS dan difokuskan pada emosi. Ada juga strategi chopping yang difokuskan pada masalah berorientasi pada upaya untuk meredakan atau mengurangi stimulus lingkungan yang menyebabkan respon-respon stres. Istilah lain yang biasa digunakan untuk EFCS adalah task focus coping atau action focus coping. Sedangkan strategi coping ini sendiri difokuskan pada emosi yang diarahkan pada regulasi emosi dengan tujuan untuk mengurangi atau mengelola gangguan kognitif. Ada dua jenis gaya chopping, yaitu gaya chopping mendekat atau approach style of chopping dan gaya chopping menghindar atau avoidance style of chopping. Gaya chopping mendekat ini adalah cara penanggulangan masalah dengan mendekat pada situasi yang menjadi sumber masalah secara langsung. Sedangkan gaya chopping ini menghindar merupakan upaya untuk menanggulangi masalah dengan cara menghindari sumber masalah. Chopping penghindaran ini dikenal juga dengan istilah represi, ketidaksetujuan atau penolakan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam chopping stres. Yang pertama adalah evaluasi dan perencanaan strategi, terdiri atas mempelajari lawan, membaca lawan baru dan memahami kondisi. Yang kedua ada strategi psikologi proaktif, yaitu terdiri atas membangun kepercayaan dan mempertahankan konsentrasinya. Yang ketiga ada strategi psikologis. Strategi psikologis reaktif terdiri dari resilient dan self-talk. Yang keempat ada strategi pada saat mengalami cedera, dan yang kelima ada strategi pada saat terjadi kelelahan dengan asosiasi dan disasosiasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.